Jumpa dengan Emilia Fedia, bertemu lagi dengan saya di serial Entrepreneurship dan Bisnis bersama Coach Jayadi Kurniawan. Halo Coach, apa kabarnya? Hai, selalu fantastik. Wow, hebat ya, keren nih ya. Nah, kayaknya nih gara-garanya karena nih kita mau bahas nih, makanya fantastik, yaitu kita kali ini mau bahas bagaimana meningkatkan omset naik sampai 286%. Aduh, ini fantastis banget nih angkanya nih. Udah iya keren ya kan? Makanya semangat terus dong ya. Nah, untuk itu kita sekarang mau belajar ya langsung dari Coach Jayadi Kurniawan, penulis buku It's Easy Building Up a Business dan seorang coach profesional dari Action Coach Jakarta. Nah, ya Coach, gimana nih? Boleh di-sharingin nggak? Gimana sih langkah-langkahnya? Karena kan kita udah pengen ya nggak mau berlama-lama dalam pandemi seperti ini. Bahkan dalam pandemi seperti ini kan banyak loh orang yang sebenarnya omsetnya malah ningkat gitu kan. Di sampingnya betul. Gitu ya kan. Lebih bagus kita fokus kepada hal yang bisa kita kontrol, yaitu ya meningkatkan omsetnya. Nah, boleh dijelasin nggak nih Coach, gimana nih cara-caranya? Tuh. Ya, oke. Biasanya ada pameo bilang bisnis harus kerja keras. Itu 100% benar. Ya, kalau kita nggak aktif, nggak passionate untuk positive thinking dan kerja keras, ya kita nggak lakukan apa-apa. Nothing will happen. Tapi setelah kita mau kerja keras, we have to work smart istilahnya. Smart itu artinya apa? Kita mesti tahu caranya. Jangan kerja keras terus, yang paling doyan banting harga terus, segala macam. Akhirnya itu banting terus, kapan mau untungnya? Ya, atau jual di segmen yang salah. Ya, akhirnya nggak naik-naik. Nah, di Action Coach ini ada 5 cara yang smart untuk meledakkan omset Anda. Tertarik nggak? 86%. Aduh, pasti. Oke, kita bisa bikin exercise itu, tapi kita bahas dari dasar dulu. Apa-apa fondasinya mesti kuat. Jadi ada suatu istilah, bisnis kita mau dijual ke target customer kita. Itu kita namanya suspek. Ya, kira-kira orang yang bakal beli barang kita atau jasa kita. Istilahnya suspek. Suspek itu besar sekali. Ya, seperti di sosial media, yaitu follower Anda. Follower Anda itu suspek. Semua yang tertarik sama Anda. Ya, tapi belum tentu mereka semua akan beli sama Anda. Nah, Anda mesti ada strategi bagaimana memancing sehingga mereka berkomunikasi dengan Anda. Itu udah namanya leads. Atau bahasa satu lagi yang kita sebut prospek. Ya, kalau Amerika disebut leads. Inggris katanya prospek. Prospek adalah kelompok orang yang setelah mendengar kabar Anda memberikan respon feedback ke Anda. Nah, dari leads itu belum tentu beli sama Anda. Benar nggak? Anda cuma mau tanya lebih lanjut aja, itu barangnya apa-apa. Nah, kamu di situ harus ada teknik untuk mengkonversi, merubah leads itu menjadi oke, saya beli. Ya, udah beli itu namanya buyers. Tadi di bisnis yang benar kita ada istilahnya yang supaya ngomongnya jelas ya. Pertama kali buyer hanya beli sekali itu namanya shopper. Oh, ya. Nah, kesalahan banyak orang adalah dia itu buka toko atau bikin promosi cuma harapin orang beli sekali doang, shopper. Waduh. Ya. Benar kan? Wah, bakmi enak, beli sekali, namanya dia nggak tahu, segala macam nggak. Biasanya orang nggak peduli untuk ambil informasi lebih lanjut. Akhirnya udah beli bakmi enak nggak enak, dia tinggal udah. Jadi skala pergi, banyak orang yang bisnisnya mati-matian, yaitu pasang iklan, jago diskon, itu cuma mendatangkan shopper. Oke, sayang sekali ya. Sayang udah capek keluar biaya iklan yang banyak banget ya. Gitu. Ya. Itu tadi yang namanya lead atau yang namanya prospek itu prospek? Sama target customer bukan? Beda. Target adalah kamu pikir, misalnya Anda bikin bakmi, target customer kamu siapa? Banyak sekali. Ya.
Kita sebarin image aja dah dari kampung ke kampung segala macam, itu kan semua suspek. Tapi yang mungkin semua WhatsApp, semua sosmed, semua zaman dulu pakai brosur ya, cetak berabrak-abrak disebarin, baca pun orang enggak, ada yang buang ke tong sampah. Tahunya yang kembali cuma 100 gitu loh. Nah, yang nanya-nanya, oh bener ya Pak Milo enak ya gitu lah. Nah, itu namanya leads prospect. Jadi suspek biasanya banyak sekali, ya istilahnya kayak tangkap ikan gitu loh. Setelah kamu tebar jaring, kamu dapat prospek. Dan jaring pun ada lubang-lubangnya besar kecil kan. Itu besar kecil menentukan customer ikan yang kamu mau nangkap. Nah, dari prospek itu Anda harus mengkonversikan dia menjadi first time shopper. Tadi kita bicara, ini saya ngomong konsep dulu sebelum kita lakukan matematika hitungan ya. Setelah menjadi shopper, beli pertama, mestinya ingat ya sekarang, zaman sekarang itu semua orang punya smartphone ya. Tolong dicatat namanya dan HP-nya ya, minimal. Ya, nggak usah, ada yang kalau bisa tanya, tanggal lahirnya berapa, itu bagus lah. Sebanyak-banyak information yang kamu gali, bagus. Tapi kalau nggak bisa, minimal tahu namanya, WhatsApp ya, supaya kamu bisa kontak lagi. Sehingga dia besok datang lagi, benar nggak? Itu frequency of purchase. Ya. Nah, kalau dia udah datang, kali ini cuma dia beli bakmi doang, besok kamu tawarin minumnya alpukat. Jadi average dollar sales-nya naik. Nah, dengan melakukan 4 cara itu aja kita fokus, kita udah pasti bisa dongkrak omset kita. Percaya nggak? Mau dibuktiin nih, minta pembuktian. Buktiin. Ya. Oke. Kita anggap prospek yang respon terhadap brosur kita atau WhatsApp kita 100 orang. Catat ya. Catat nih ya, aku siapin nih. Nah. Ya, 100. 100. Dari 100 ini, kamu mesti punya cara ngomong. Itu namanya sales script. Kamu ngomong, hai Ibu, apa kabar? Hari ini kita bakminya khusus loh, ayamnya itu organik loh, bla 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 itu. Itu untuk yakin, ya saya mau pesen. Dari 100 orang itu yang datang kadang-kadang nanya, ada yang macam-macam kan, ada yang wah pastilah ini bakmi kok mangkoknya kecil ya, atau bakminya gua mau yang lebar ya, macam-macam lah. Jadi kita bilang 25% itu setelah kita bisa jelasin ini ayam organik enak, dia mau beli. Artinya apa? Dari 100 kali 25 kita dapat 25 customer kan? Ya. Berarti 25. Ya, dan 25 customer dia beli sekali, kali 1 itu frequency of purchase. Kemudian dianggap satu mangkok itu 100 lah, 100.000 gitu ya. Supaya gampang hitungnya. Ya. Jadi omset kamu itu adalah 2.500, 2,5 juta. Ya, kalau 100 itu kita kasih 1.000 itu mestinya jadi 2,5 juta. 2,5 juta. Nah, bakmi mahal. Bakmi mahal atau kamu mau bawa gimana itu cuma angka-angkanya. Ya. Sekarang di Action Coach kita udah petahin itu sebenarnya 5W. 5W itu sampai ngomong ke keuntungan, kita potong aja, kita sampai omset aja. Jadi ada untuk menaikkan prospek ya, itu ada 20-30 cara. Itu strategi yang mesti lakukan. Untuk menaikkan konversi itu juga sama. Ada 20-30 cara. Demikian frequency of purchase dan average dollar sales. Kalau Anda melakukan itu dengan konsisten, lead Anda itu gampang sekali menjadi naik, banyak orang yang kenal, respon Anda itu misalkan 30% lah yang tambah. Artinya apa? Sekarang orang yang mengenal bakmi Anda, yang mau datang ke Anda itu biasanya dari 100 sekarang menjadi 130. Benar nggak? Ya. Kalau naik 30%. Ya. Itu kan dari mouth to mouth bisa. Dari referensi, wah itu enak dong, gini-gini kan orang datang. Nah, conversion rate-nya itu setelah diadakan training berapa kali, cara ngomongnya juga udah jauh lebih manis. Jadi orang datang langsung ditawani, wah ini bakmi ini enak, bakmi hijau segala macam, bukannya bengong kayak patung gitu loh. Jadi setelah itu pramuniaganya di training, akhirnya dia bisa menaikkan conversion-nya 30% lebih. Jadi yang tadi yang 25%, kalau dia bisa naikin 30%, sekarang menjadi 33%.
Nah, ini aja berarti sekarang yang datang yang kunjungin Anda kan 130. Ya, dari 130 Anda bisa konversi 33%. Artinya sang customer yang beli sama Anda itu naik dari 25 menjadi 42 orang. Nah, 20 yang udah makan enak, langsung Anda bilang, kita ada khusus loh ya. Sehingga tiap lunchtime tuh dia datang terus, bukan sekali lagi, bisa aja dia sore datang lagi. Ya, enak kan, kebetulan office-nya begitu, lunch-nya enak, sorenya makan. Jadi bisa kan naik lagi 30%. Artinya frekuensi of purchase-nya nambah jadi 1,3 kali, bukan sekali lagi. Ya bisa kalau misalnya lunch dia makan, dinner dia makan sebenarnya 2 kali loh. Ya, 100% loh. Ini kita anggap 30%, nah, jadi 1,3. Average dollar sales itu tadi cuma bayar 100.000 satu mangkok bakmi aja. Sekarang bilang, Pak, Bu, ini kebetulan alpukatnya lagi bagus. Ya, tinggal tambah sekian duit dapat. Enak kok itu. Pasti orang, iya deh udah tanggung, masa udah makan bakmi nggak mau minum. Ya, jadi naik lagi 30%. Jadi average dollar sales itu menjadi 130.000. Nah, kalau itu dikaliin, total omset kamu meledak menjadi tadi itu 2,5 juta, sekarang jadi 7.140.000. Itu hitungan matematik aja. Jadi ditambahin bikin paket ya? Nah, itu average dollar sales pakai paket lagi. Nah, itu kan inovasinya tak terhingga. Akhirnya kalau kau banding tadi yang cuma 2,5 juta, sekarang udah jadi 7 juta lebih. Itu ada kenaikan 286%. Iya. Sip? Iya, bisa. Tadi juga kalau misalnya kayak makan sore, bisa juga bikin menu makan sore kan? Gitu. Ya, udah itu sekalian bawa pulang buat istri. Ayo loh. Bungkus. Tambah lagi. Jadi frekuensi of purchase itu dari sekali bisa jadi 3 kali, 5 kali. Iya. Nah, average dollar sales itu tergantung jago-jago ya bikin paket. Dan kalau ya, bakmi kosong tambah pangsit tambah ini makin tambah makin banyak. Dan misalnya bisa juga kalau misalnya udah nyampe di harga misalnya 1,5 juta dapat bonus. Nah, itu tambah lagi average dollar sales naik. Kasih kupon lagi, kasih temen lu. Kupon lagi. Lu kasih kupon ini kita kasih diskon loh. Artinya apa? Prospek datang lagi kan? Conversion datang lagi. Sip? Iya, sip. Itu suatu yang simple. Masih di orang yang sama ya? Oh ya. Belum dikali beberapa orang ya? Nah, makanya itu semua bisnis itu tolong main data zaman sekarang. Jangan kesenangan promosi, orang udah beli, waduh kamsia. Beli sekali itu tidak untung. Benar nggak? Orang beli sekali, ongkosnya belum bisa tutup promosi. Buying customer for life, lifetime value, itu ada zaman sekarang. Sekali you beli bakmi saya, kamu akan makan sampai meninggal. Dan saya harapkan istri kamu ikut makan, anak kamu ikut makan, teman kamu ikut makan, dan anggota reuni kamu ikut makan. Bayangin berapa gede bisnis Anda. Yeah. Jadi bagi pemula bisnis, jangan terlalu panik untuk, waduh gimana, work hard kok nggak dapat. Ntar dulu, ada satu orang datang aja kamu udah terima kasih banyak. Karena kamu udah tahu namanya, HP-nya. Itu udah potensi bisa bikin dia berkali-kali beli sama kamu. Itu paling gampang aja. Kalau seorang itu makan semangkok bakmi sama Anda dan tiap hari dia makan, seminggu tuh 30 mangkok bakmi loh. Setahun tuh berapa? Dia hidup sampai berapa tahun? Jadi kalau kayak dianggap namanya tuh kayak retention rate gitu ya? Exactly, itu main retention rate. And you have to retain them for life. Kalau dia happy sama lu, kenapa tidak? Makanya saya banyak ngomong ke klien kanannya, apalagi yang misalkan susu itu ya. Saya pikir tiap hari orang minum susu. Kalau kamu ada satu merek susu, dia enak,
Kamu aturan setiap pagi dia buka mata, susunya ada, pasti dia minum kok. Udah nggak? Ya? Iya. Simple ya? Tapi bisa dilakukan kan? Simple kan? Bisa, simple. Kalau udah kebuka, kalau udah tahu jalannya, ternyata nggak susah. Iya. Ya, kadang-kadang orang frustrasi, kayak saya frustrasi sampai sekarang. Makan alpukat enak, besok makannya jelek udah. Soalnya si tukang buahnya nggak mau pusing, sampai saya bilang ini kan nama saya, kalau kamu ada kartu alpukat enak, tolong kirim ke rumah. Nggak banyak orang yang mau lakukan, karena mereka terlalu fokus ke yang pertama shopper, karena udah iklan seru-seru, ada yang beli semangat, dia lupa customer lama dia. Lihat yang baru ya. Seneng yang baru, lupa yang lama. Karena yang memberikan duit kamu itu yang lama. Bener nggak? Yang baru kan lu ngecapnya mesti panjang. Wah, ini alpukat enak nih, baru jatuh apa? Alpukat nggak bilang jatuh, baru matang pohon lah, tapi nggak boleh jatuh, kalau jatuh bonyok kan. Iya. Itu lu ngomong panjang lebar supaya si ibu itu, ya gua coba gitu loh. Atau ini bagus nih, mengkilap kan. Tapi kalau coba sekali enak, udah kena, kan dia udah ngomong, nanti kalau ada alpukat baru, lu tinggal kirim ke rumah ya. Address udah kasih, handphone udah kasih. Terus saya sampai sekarang nggak ada yang ya keburu habis. Pokoknya kayak gitulah. Jadi bagaimana bisnisnya mau berkembang? Ya, 3 tahun lagi saya ketemu dia tetap penjual gerobak buah di situ. Nggak bisa punya toko, nggak apa. Karena dia nggak mau mengikuti 5W itu. Ya, saya ulang ya, 5W pertama itu adalah prospek atau lead, kedua kamu harus konversikan, ketiga adalah bikin orang sering beli, keempat bikin package, ya, harga kamu bisa naik. Sip? Ya, sip. Itu 4 ya. Satu lagi? Yang satu lagi sebenarnya bagaimana kamu nurunin biaya. Karena ada namanya kan keuntungan kan revenue dikurangin cost. Ya, yang kelima itu bagaimana setiap step kamu bisa turunin biaya, menaikin keuntungan. Benar dong? Kalau pertama kamu misalkan beli cuma 1 kerak alpukat sama pelanggan kan nggak bisa kasih diskon. Lama-lama hubungan lebih baik, mereka akan kasih diskon lu lebih banyak. Itu naik lagi kamu itu pihak itu sampai ya. Jadi kalau mau tahu lebih banyak, di buku itu ada tabelnya. Iya, jadi tadi bisa 286 nih angkanya yang harus dicapai dari tiap target nih. Pertama, lead-nya ditambahin. Misalnya ya, lead-nya 100 nih. Kita kalikan dengan conversion rate ya. Ya. Conversion rate-nya berapa nih? Konversi 25 dianggap. 25 ya. Nah, terus kaliin lagi nih, kali frekuensi ya. Iya. Nah, frekuensi 1 kali lah. Yang kemarin tuh cuma makan mangkok bakmi sekali gitu. 1 aja deh. Tuh ya, nggak berkali-kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Nanti. Ya gitu. Meledak kan? Ya. Kemudian harganya ya 100 lah, dianggap 100.000 1 mangkok gitu. Nah itu kamu dapat omsetnya kan. Frekuensi. Nah, terus harganya ya, harga barangnya 100.000 gitu. Ya. Baru 4 nih, belum dikali keuntungan ya, baru ke dianggap keuntungannya 25% kan gampang, tinggal kali lagi 25%. Di 100 dikali 25 dikali 100.000. 2,5 juta. Ya. Kalau keuntungannya 25%, kali lagi 25% jadi berapa? Kalau di keuntungannya 25%, berarti 2,5 juta dikali 25%, ya 625 ditambahin ke 2,5 juta. Ya, itu 3.125.000. Keuntungannya 625.000. Keuntungan ya. Nah, setiap langkah kalau kamu bisa naikin bisa naikin, misalnya kita naikin lead-nya jadi di 30%. 30% ya, jadi lead-nya 300 ya.
Nah, conversion rate-nya berarti orang yang biasanya belinya 1, sekarang belinya bukan frekuensi itu ya. Kalau conversion rate itu dari 300 gimana supaya saringannya lah ya, supaya lebih beli lah ya. Jadi kamu perbaikin cara ngomong kamu ya. Misalnya bisa kali 2 lah ya, 2 kali lipat lah ya, 50 ya. Dari itu 50%. Ya, 50%. Terus tadi kan cuma makannya 1 kali nih, makan siang. Sekarang kita bikin menu breakfast, menu makan malam, jadi 3 ya. Itu udah 2 kali itu 2 kali itu. Ya, frekuensinya. Ya. Yang tadi 1, sekarang kalau misalnya menunya jadi ada pagi, siang, malam, berarti kalinya frekuensinya 3 kali. 3 kali itu 300% loh. Iya loh, aduh, bikin menu 3 kali. Pagi, siang, malam makannya catering sama kita aja. Ya. Iya. Nah, terus harganya itu dari 100.000 mungkin susah ya kayaknya kalau naikin harga. Atau ya, kamu paket bukan bakminya, kamu jual lagi markisa apa-apa. Ya sama jus. Bisa dong. Bener, tadinya cuma jualan minuman biasa, sekarang ditambah kopi. Ya, jadi ya, ini tuh 10.000 lah ya, naikin ya. Harganya 20.000. Itu baru omset ya, jadi kita kaliin ya, 300 kali 50 kali 3 kali 120.000, ada 5.400.000. Iya. Waduh, itu udah 2 kali lipatnya nih. itu udah lebih banyak nih. Dari duit biasa omset 2,5 juta, sekarang udah 5.400.000. Ya. Kalau orang omset 10 juta udah 20, udah 100 juta dari 200 juta lebih. Aduh, gede juga. Ya kira-kira begitulah. Ya, tapi semua mesti tekun. Yang pertama dicatat dan pola pikirnya, oke? Orang kalau pertama kali udah dagang Anda itu cuma shopper. Ya, istilahnya dari shopper mesti jadi customer. Customer itu berkali-kali. Dari jauh udah ketemu, "Hai Emil," itu namanya udah customer. Ya, udah deket. Dari customer naik lagi menjadi members. Masih ingat nggak? Tinggal dikasih kartu, dapat poin. Diambil lebih banyak lagi. Ya, itu Action Coach bilang, lo mesti naikin dia menjadi loyal customer. Raving fan. Raving fan itu, ya, kayak Emil, wah ini enak kok, bawa lo ke sana, gitu loh. Sampai gua traktir. Nah, itu raving fan banget. Coba kalau kamu banyak customer yang mau raving fan kamu. Enak, benar nggak? Iya. Nah, kamu nanti itu banyak di buku itu banyak cerita yang gimana kan naikin orang menjadi raving fan. Biasanya orang dari raving fan itu dia bisa makan gratis. Soalnya udah sering bawa kenalannya makan kan. Itu loh. Ya. Ya. Sip. Jadi itu langkah pertama dilakukan aja. Nanti kita ketemu ya. Saya minta feedback bagaimana bisnisnya. Baru kita bahas lebih menarik daripada kita ngomong monolog teori ya. Iya. Ya. Oke, Coach. Mungkin ini ilmunya udah banyak banget nih, walaupun simple 5 cara aja, 4-5 cara ya. Kalau kita praktekin satu persatu, pasti akan meningkatkan omset kita sampai ratusan kali lipat ya. Tadi aja udah dihitung, udah bisa sampai 100%, 200% gitu. Tergantung kita angkanya mau yang ditingkatkan yang perkalian yang mana kan, conversionnya, frekuensinya, gitu. Yang mana yang masih. Dan dianjurin semuanya ditingkatkan, jangan satu doang. Iya, semuanya dong. Ya, perkaliannya makin besar ya. Aduh. Oke, kalau gitu thank you sekali Coach untuk sharingnya di siang hari ini, dan tentunya inilah trik-trik bagaimana meningkatkan omset sampai 200% lebih ya. Dan tentunya selalu ada dalam YouTube channel Akademiku Indonesia, serial bisnis, entrepreneurship dan bisnis dengan saya Emilia Fedia, dan diajarkan oleh Coach spesial bisnis, Coach senior, yaitu Coach Cahyadi Kurniawan. Oke, gitu dulu ya Coach ya. Nanti kita akan lanjut di session berikutnya. Ya, thank you Coach. Ya, thank you. Bye.